Ikhwah sekalian dan juga akhwat, berikutnya adalah yang ingin ana jelaskan tentang pengertian zikir, ya. Zikir yang biasa kita terjemahkan mengingat, ya. Zikrullah artinya adalah mengingat Allah. Apa ini maksud dengan zikir? Zikir maksudnya adalah melepaskan diri kita dari sifat lalai dan juga dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai itu bahasa Arabnya ghaflah. Adapun lupa artinya adalah nisyan. Adapun yang dimaksud dengan lalai adalah meninggalkan sesuatu dengan usaha manusia itu sendiri. Contohnya adalah orang punya kewajiban salat. Ya, siapapun dia, setiap manusia punya kewajiban salat. Kemudian saat dia telah mendengar azan dan dia telah menyadari bahwa kewajiban dia adalah salat, dia malah asyik dengan rutinitasnya. Dia malah sibuk dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kewajibannya itu. Maka kita katakan, dia itu lalai dari melaksanakan salat. Atau contoh yang lain, misalkan, antum semuanya diberikan tugas oleh gurunya misalkan, ya. Sebetulnya ikhwah dan akhwat ingat bahwa ikhwah dan juga akhwat memiliki tugas dari gurunya, dari madrasah, dari sekolahnya. Hanya saja malah asyik bermain game misalkan, ya, asyik jalan-jalan ke sana kemari. Akhirnya dia melupakan kewajiban dia, yakni mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dari sekolah. Maka inilah yang disebut dengan lalai. Kalau orang misalkan dengan urusan dunianya dia akhirnya tidak melaksanakan ibadah, maka dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lupa, ya. Lupa itu terjadi bukan atas usaha manusia itu sendiri. Misalnya begini, biasanya orang itu sholat tepat waktu, ya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Misalnya pada suatu ketika, saking sibuknya dia sampai lupa tidak melaksanakan sholat. Betul-betul tidak ingat sama sekali, ya. Nah, maka orang seperti itu, ya, dia sholat pada saat dia ingat dan dia tidak berdosa. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa saja yang ketiduran atau dia lupa sampai akhirnya dia tidak sholat, maka hendaklah dia sholat saat dia ingat, ya. Tapi intinya adalah, baik karena ghaflah, lalai, ataupun karena nisyan, seseorang bisa saja dia tidak ingat kepada tugasnya, tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ajakan untuk berzikir kepada Allah artinya adalah ajakan agar kita senantiasa melepaskan diri dari sifat lalai dan sifat lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana cara kita berzikir kepada Allah atau bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan cara kita memuji Allah, ya, dengan cara kita bertasbih, menyucikan Allah, dengan cara kita bertakbir, dengan cara kita bertahlil, ya. Memuji contohnya adalah mengucapkan alhamdulillah. Bertasbih contohnya adalah kita mengucapkan subhanallah. Bertakbir adalah membaca Allahu Akbar. Bertahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Atau contoh redaksi yang lain adalah kita membaca subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Ini hanya salah satu contoh saja, ya. Jadi kalau kita misalkan setelah sholat kita membaca zikir-zikir setelah sholat, ya itulah yang dinamai dengan zikir. Atau kita misalkan sambil nyetir mobil, ya, kemudian kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik dengan hati kita, lisan kita, maka itu pun disebut zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita berzikir, cara kita mengingat Allah yang kedua adalah dengan cara membahas nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Ya. Kita mempelajari tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita mempelajari
atau kita mengajarkan kepada orang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar, artinya adalah Maha Pengampun. Jika Allah memiliki nama Al-Ghaffar, tentunya di antara sifat Allah adalah Allah mengampuni. Allah menyukai, mencintai manusia-manusia yang berdosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita memikirkan, membahas, mempelajari nama-nama dan sifat Allah, itu pun dikatakan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, cara kita berzikir adalah dengan cara mengetahui perintah-perintah Allah dan juga mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik kepada seluruh makhluk, ya, kepada manusia kita berbuat baik, kepada hewan, kepada lingkungan kita berbuat baik. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman. Zalim kepada sesama makhluk, sesama manusia, zalim kepada lingkungan, dan juga zalim kepada segala hal itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Atau kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk salat, memerintahkan kita untuk sedekah. Kita mengetahui bahwa Allah melarang zina, melarang mencuri, melarang berdusta, dan lain sebagainya. Maka kita mempelajari fikih misalnya, mempelajari adab akhlak misalnya, ya, membaca tafsir-tafsir dalam Al-Quran, sebetulnya itu semuanya kita lakukan dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita berzikir dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena kita tidak mungkin hanya mengetahui larangan saja, tapi larangan itu tidak kita jauhi. Atau kita hanya mengetahui perintah saja, tapi perintah itu tidak kita lakukan. Maka saat kita salat, itu adalah zikir, mengingat Allah. Maka saat kita tidak berdusta, itu adalah zikir. Karena kita takut ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu kita zikir. Karena kita tahu bahwa Allah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, cara kita mengingat Allah, cara kita berzikir adalah dengan mengingat-ingat semua kebaikan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tidak terhitung jumlahnya. Nikmat yang berkaitan dengan tubuh kita. Atau bahkan yang lebih penting dari itu semuanya adalah kita dijadikan sebagai seorang muslim, dijadikan sebagai seorang mukmin, kita memiliki keluarga muslim, itu nikmat yang tidak ada bandingannya. Baik ikhwas sekalian dan juga akhwat, demikianlah pelajaran kita yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.